KW, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. 23. Kekaguman dan harapan. Pemuda dan orang-orang yang kurang sukses tidak serta-merta semuanya menerima wahyu ilahi. Namun, setidaknya, rasa bangga diri tidak menutup pendengaran mereka terhadap panggilan keras dan lantang wahyu, yang telah menembus dunia mereka yang sempit seperti nada yang nyaring. Suara, teriakan yang didengar Utsman di padang pasir. Orang yang tidur, bangunlah. Sama dengan wahyu itu sendiri. Dan, mereka yang kini menerima kebenaran wahyu sesungguhnya bagaikan orang yang terbangun dari tidur dan telah memasuki suatu kehidupan baru. Dari dulu sampai sekarang, sikap orang kafir terangkum dalam kalimat, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ki. Pukul 6.29. Terhadap hal itu, wahyu memberikan jawaban. Kami tidak ciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan bermain-main. Ki. Pukul 21.16. 44:38. Maka, apakah kamu mengira, sesungguhnya kami ciptakan kamu secara main-main saja, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ki. 23:115. Bagi mereka yang kekafirannya belum mengkristal, kata-kata tersebut menyuarakan kebenaran. Demikian pula dengan seluruh wahyu lainnya yang menggambarkan dirinya sebagai seberkas cahaya dan mengandung kekuatan petunjuk. Faktor penting lain yang menyebabkan diterimanya wahyu itu adalah Nabi sendiri. Sosok yang sangat jujur sehingga tak mungkin berdusta dan terlalu bijak sehingga tak mungkin mengkhianati diri sendiri. Wahyu berisi peringatan dan kabar gembira. Kalau peringatan mendorong mereka untuk berbuat, kabar gembira menebarkan kebahagiaan di antara mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ki. 41:30-32. Ayat-ayat lain mengenai surga yang telah diturunkan. Salah satunya berbicara tentang surga keabadian yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mengenai hal itu dikatakan, bagi mereka, di dalam surga itu terdapat segala apa yang mereka kehendaki, dan mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Ki. 25:16. Orang yang benar-benar beriman didefinisikan sebagai orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan kami, sedangkan orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Dan orang-orang yang puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan mereka yang melalaikan ayat-ayat kami. Ki. 10:7. Sikap orang beriman pasti berlawanan dengan semua itu. Salah satu aspek khayalan semua orang-orang kafir adalah memandang biasa saja anugerah alam. Menyadari realitas tidak hanya berarti mengubah harapan dari alam dunia ini ke alam akhirat nanti, tetapi juga mengagumi tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang, matahari, dan bulan yang bercahaya. Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Ki. 25:61-62. Para pemuka Quraisy telah menantang Nabi agar menunjukkan tanda-tanda, seperti turunnya malaikat untuk mengukuhkan kenabiannya dan naiknya beliau ke langit. Pada suatu ketika, tepat pada malam bulan purnama, tidak lama setelah bulan terlihat menggantung di langit, di atas Bukit Hira, seorang kafir mendekati Nabi dan meminta beliau untuk membelah bulan menjadi dua sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar utusan Allah. Ada banyak orang lain yang juga hadir, termasuk kaum beriman dan mereka yang masih ragu-ragu. Ketika permintaan itu dikabulkan, semua mata memandang bulan. Mereka amat terpana melihat bulan terbelah dua, satu sama lain saling menjauh hingga masing-masing memancarkan sinarnya di dua sisi bukit.
kalian telah menyaksikan, kata Nabi. Namun, orang-orang yang mengajukan permintaan itu menolak mukjizat ini dan menganggap Nabi hanyalah tukang sihir, dengan menuduh bahwa beliau telah melemparkan ajian sihir kepada mereka. Sebaliknya, kaum mukmin bergembira dan beberapa orang yang ragu-ragu akhirnya masuk Islam. Pemenuhan yang segera dan memuaskan terhadap tantangan ini hanyalah sebuah pengecualian. Tanda-tanda lain yang diminta orang Quraisy memang telah diberikan, tetapi tidak persis seperti yang mereka minta, dan tidak dalam waktu yang mereka tentukan, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Ada juga beberapa mukjizat yang lebih kecil dan hanya disaksikan oleh kaum mukmin. Namun, mukjizat-mukjizat itu bukan yang utama karena Al-Quran yang diwahyukan itulah mukjizat utama dari Allah, sebagaimana Yesus Kristus menjadi mukjizat utama ajaran sebelumnya. Menurut Al-Quran, Yesus adalah utusan Allah sekaligus firman-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan tiupan dari rohnya Ki. 4:171. Kalau sebelumnya, firman Tuhan dalam bentuk manusia, maka kini, secara kiasan, kehadiran Tuhan di dunia ini melalui firman dalam bentuk kitab, lah yang menjelaskan Islam sebagai agama yang sesungguhnya. Salah satu fungsi firman dalam bentuk kitab, dalam pandangan agama primordial sebagaimana yang diklaim oleh Islam, adalah untuk membangkitkan kembali rasa kekaguman purba manusia yang pudar dan menyimpang seiring dengan berlalunya waktu. Oleh karena itu, ketika orang Quraisy meminta mukjizat, tanggapan utama Al-Quran adalah menunjuk kepada sesuatu yang selalu berada di hadapan mereka tanpa mereka sadari keajaibannya. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Ki. 88:17-20. Kekaguman dan harapan yang diminta dari orang beriman adalah sikap kembali kepada Allah. Sakramen rasa syukur, dengan mengucapkan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, meliputi kekaguman dan menerima sesuatu yang dipuji. Dengan pujian tersebut, si pemuja berarti kembali kepada sumber transenden segala sesuatu. Sakramen penahbisan, dengan mengucapkan, dengan nama Allah Maha yang Pengasih, Maha Penyayang, mendorong jiwa ke arah yang sama, menuju ke sumber harapan. Pada jalan kembali ini, doa pokok dalam Islam terpusat pada Al-Fatihah. Pembukaan demikianlah surah itu disebut karena ia sebagai surah pertama Al-Quran. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ki. 1:2-7. Termasuk ajaran pokok Islam yang sempurna adalah surah Al-Ikhlas, surah kemurnian, ditempatkan di akhir Al-Quran. Surah terakhir ketiga, yang diturunkan ketika kaum musyrik meminta Nabi agar menggambarkan Tuhannya. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, kepadanya segala sesuatu bergantung, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ki. 112.